Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 4, subtema 1. Kemudian pembelajaran ketiga ya. Kemudian untuk hari ini yang kita baca adalah hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Baik, sebelum belajar, yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik. Kalau sudah berdoa, yuk adik-adik tolong dibuka buku halaman 20 buku tema 4 ya, kelas 2, hidup bersih dan sehat. Baik, kita mulai dari pelajaran pertama. Di sini ada perintah ya. Perintahnya adalah nyanyikan kembali lagu membuang sampah bersama temanmu ya. Bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ya. Baik, kita akan mulai dengan lagu membuang sampah ya. Baik, kita mulai dengan lagu membuang sampah. Lagu membuang sampah ini diciptakan oleh A.T. Mahmud, baik syairnya dan lagunya. Kemudian menggunakan birama 2/4, nada dasar C. Ya, sama-sama nyanyi ya. Biar menarik ya, mari kita simak video berikut. Oke, sebentar. Baik ya, kita coba. Jangan membuang sampah. Buang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sapu dan taruh di tempatnya. Sapu dan bersih di tempatnya. Ayo lebih seru lagi tambah tinggi. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Ya, terima kasih, kita sudah
menyanyi lagu membuang sampah ya. Terima kasih. Baik, kita coba lanjutkan pelajaran berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis lurus tebal berarti dinyanyikan keras. Tanda bergelembung, garis bergelembung berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada gambar ya. Ada percakapan antara kecoa dengan cicak ya. Baik, kita lihat sini ya. Ini cicak ya, ini kecoa. Baik, kita lihat yuk. Kita bicara di sini. Percakapan pertama. Baik, kita baca sama-sama. Mengapa di sekitarmu banyak sampah, kecoa? Kemudian kecoanya berkata, manusia selalu membuang sampah ke sini. Kemudian lihat sampahnya tuh banyak banget, botol minuman dan lain sebagainya, plastik. Kemudian cicaknya berkata, jika kamu jadi manusia, apa yang kamu lakukan? Nah, si kecoanya bilang gini, aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Kemudian si cicak berkata, setuju, kita harus membudayakan hidup sehat ya. Baik, kita lihat pertanyaan di buku tema tersebut halaman 22 ya. Kita baca dulu perintahnya ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks kapan. Nomor 1. Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Isinya adalah tentang membuang sampah ya. Nomor 2. Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Karena manusia membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian nomor 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Pendapat saya, sikap cicak dan kecoa ini sudah betul. Karena mereka, binatang tersebut tahu bahwa membuang sampah harus pada tempatnya. 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Jawabannya, kalau kita melihat sampah yang berserakan, kita buang sampah tersebut ke tempat sampah. 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Menegur, menasehati agar tidak melakukan membuang sampah sembarangan. Kita lanjutkan. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Ini ada sebuah permainan games teka-teki silang. Ya, kita coba ya latihan mengisi di sini. Kalau kita mengisi TTS itu, ini untuk mendatar. Nomor 2 mendatar. 1 menurun, 3 menurun. Itu ya. Jadi ada yang mendatar, ada yang menurun. Baik, sebelumnya kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu kita lihat sini ya. Sebentar, kita coba perbaiki dulu gambarnya. Baik, ini ya. Untuk pertanyaan pertama, mendatar, tidak bersatu, tidak bersih atau terkena noda ya. Kalau kita tulis ini kotor
Kemudian menurun. Pak Guru mengambil menurun. Menurun nomor 1. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit, ya. Kuman. Kemudian 2, mendatar. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah. Kemudian 3, menurun. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Bau. Baik, Pak Guru udah berikan contoh. Nanti tolong yang mau ditulis silakan di buku tulisnya ya. Kalaupun nanti kalian pinter, ngerti, paham, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya, hindari rumah yang tidak bersih. Coba kita baca sama-sama. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Lanjut, paragraf kedua. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Lanjut lagi. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Ya. Sampah dibuang sembarangan. Kemudian dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Baik, kita lihat sini ya. Apa isi teks yang telah kamu baca? Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Ini pertanyaannya. Apa isi teks yang telah kamu baca? Yaitu rumah yang tidak bersih, ya. Yang kedua, apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jika rumah tidak bersih menimbulkan penyakit, ya. Kita menjadi sakit, kemudian kita menjadi lemah dan lesu dan tidak nafsu makan. Oke, kita lihat sini ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kita baca dulu. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar yang kita lihat di sini adalah gambar rumah yang banyak sampahnya, berantakan, tidak rapi, dan sampah berserakan di mana-mana, ya. Itu ya. Jadi pertanyaannya kita jawab biar kita sama sambil baca. Apa sih gambar yang kamu amati? Gambar rumah yang berantakan, yang penuh sampah, ya. Kemudian apa pendapatmu tentang gambar itu? Pendapatnya rumah tersebut tidak bersih, kotor, banyak sampah berserakan. Sebaiknya harus dirapihkan, dibersihkan. Sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah, ya. Terus biar kamu tambah paham, di sini kita lihat bacaan teks berikutnya. Ujilah pemahamanmu, tulislah hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Di sini udah diberi judul dari sana, rumah tidak bersih. Ya, Pak Guru akan coba isi, kalau kita diminta isi, membuat tulisan pemahaman kita diuji. Rumah tidak bersih judulnya. Ya, kita buat kalimat seperti ini. Pada suatu hari saya bermain ke rumah
teman. Ya. Kemudian saya ke sana melihat di rumah tersebut banyak sekali sampah, banyak sekali barang yang tidak dirapihkan, banyak sekali sisa-sisa makanan yang ada di lantai, dan terlihat sekali sepertinya rumah tersebut jarang disapu, apalagi dipel. Saya melihat kondisinya, aromanya sudah tidak sedap lagi. Kemudian saya beranggapan bahwa kalau kita tidak menjaga kebersihan, tidak membuang sampah di tempatnya, maka kita akan menemukan rumah yang tidak bersih dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ini contoh ya. Baik, Pak Guru selesaikan aja sampai situ. Di sini ayo mengamati. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih. Tulis sini ya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Ini gambar apa yo? Layang-layang. Oke, betul, ini gambar layang. Kemudian ini adalah kertas untuk membuat layang-layang, potongan-potongannya ya, potongan kertas ya, ini layang-layang. Baik, kita baca lagi sama-sama ya. Gambar layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis ya. Kemudian di sini ada, masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Nah, di sini ada layang-layang ya. Ditanya ruas garisnya yang mana? Kalau kita ditanya ruas garisnya yang mana, ini ada penjelasan. Ini salah satu ruas garis. Ini ya, ini yang Pak Guru beri tanda merah. Jadi ini ruas garis, ini ruas garis, ini ruas garis. Jadi ada 4 ruas garis. Sedangkan yang di tengah ini adalah tulangannya. Pak Guru kasih warna. Jadi ini bukan ruas itu yang di tepi ya. Tapi kalau yang di tengah ini bukan. Terus ini namanya tulang layangan, atau kalau lebih tepatnya lagi disebut dengan diagonal ya. Baik, Pak Guru lanjutkan. Kita lanjutkan dengan berikutnya ya. Di sini ada gambar yang pertama itu adalah gambar jajar genjang. Kalau digambar dengan penggaris seperti ini kertas ya. Yang ini trapesium. Gambar seperti ini kalau dengan garis yang lurus. Nah, pertanyaannya di sini ada 5 soal. Ya, kita baca pertanyaannya. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun datar berikut. Yuk kita lihat ya. Nomor 1 ini namanya bangun apa? Layang-layang. Ruas garisnya yang mana? Ruas garisnya yang ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2 ini namanya bangun apa ini? Bangun jajar genjang ya. Ruas garisnya ini 2, 3, 4. Nomor 3 adalah bangun yang berikut, ini namanya trapesium ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Kemudian bangun yang keempat itu juga sama, ini namanya trapesium. Ada 1, 2, 3, 4. Ini ruas garisnya ya. Dan yang nomor 5 itu bangun jajar genjang. Ruas garisnya yang Pak Guru kasih tebal-tebal. Ada 4 ruas garis. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Pak Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Pak Guru secara pribadi. Akhir kata, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.